Penasaran nggak sih, kenapa orang kaya itu bisa makin kaya? Nah, di video kali ini kita akan belajar logika investasi ala orang kaya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan belajar tentang logika investasi ala orang kaya. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Orang kaya makin hari makin kaya. Nah, itu ada rahasianya. Nah, di sini saya akan coba jelasin gimana caranya logika investasi ke kalian semua. Buat kalian yang follow Instagramnya Halo Emas, mungkin udah ada lihat story saya tentang alat ekskavator kemarin. Kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu tambang pasir dan menurut saya ekskavator ini cocok untuk dijadikan satu contoh untuk kita belajar logika investasi. Nah, sebenarnya masih banyak banget alat-alat lain yang bisa kita investasiin. Cuman, kenapa saya ambil ekskavator ini? Karena menurut saya, ekskavator ini mudah dimengerti. Supaya kalian bisa nangkep deh logikanya gimana caranya berinvestasi ala orang kaya. Nah, untuk ekskavator yang kemarin saya storyin itu harganya 1,4 miliar. 1,4 miliar kita bayar cash ke perusahaan yang jual ekskavator itu. Kemudian ekskavator itu bisa kita sewain ke tambang pasir, ke yang punya tambang pasir atau ke yang punya yang mau pakai deh, pokoknya deh yang mau pakai ekskavator itu. Untuk rate-nya sendiri itu beragam banget. Cuman kalau kemarin di site di tambang pasir yang saya kunjungin, itu rate-nya di 175.000 per jam. Nah, asumsi kita itu kesewa 6 hari per minggu. Selama seharinya itu dipakai 12 jam. Berarti 1 tahunnya itu kurang lebih uang masuk sekitar 700 juta. Hanya dari biaya sewanya aja ya. Uang sewa dari perusahaan yang nyewa ekskavator ke kita. Nah, terus ekskavator itu kan juga perlu maintenance ya, seperti ganti oli, seperti spare part, dan yang lain-lain. Saya anggap aja untuk maintenance itu kita butuh 100 juta per tahun untuk maintenance si ekskavator tersebut. Setelah dikurangin sama biaya maintenance tadi, artinya per tahunnya kita bisa dapetin uang itu sekitar 600 juta per tahun loh ya. Dalam 5 tahun, kita bisa dapetin 3 miliar. Gila banget kan? Modalnya 1,4 M, kita bisa dapetin 3 miliar. Nah terus, ya namanya juga kendaraan lah ya. Apalagi dipakai yang berat-berat, untuk pekerjaan berat. Nah saya anggap aja umur ekskavator itu hanya 5 tahun aja. Terus ekskavator itu bisa kita jual setelah kita 5 tahun pakai. Ekskavator itu kita jual di harga 600 juta. Artinya, uang kita 1,4 M di tahun pertama yang kita bayar cash si ekskavator tadi, di tahun kelima itu bisa jadi 3,6 M. 250% lebih banyak. Gila kan? Nah, ini adalah logika investasi si orang kaya. Nah, tapi yang tadi saya hitung itu adalah base case-nya aja. Case terbaik. Masih ada case-case yang terburuk juga. Misalnya, bekonya tiba-tiba rusak. Misalnya, biaya maintenance-nya lebih besar dibandingkan dengan prediksi. Terus juga parts-partsnya harus diganti karena udah rusak. Itu bisa banget. Terus juga kayak nggak kesewa dalam kurun beberapa waktu. Nah, jadi itu adalah worst case-nya. Case yang terburuk ya. Nah, namanya juga investasi dengan income atau return yang lebih besar, pasti resikonya juga lebih besar. Nah, cara investasi ini nggak cuma berlaku di ekskavator aja. Kita bisa pakai juga, misalnya mau bikin kontrakan, kos-kosan, atau sewa ruko. Itu juga sama. Logikanya, kalau misalnya kita bangun rumah misalnya, terus kita kontrakin ke orang. Rumah itu kan nilainya makin lama makin naik ya. Terus kita bisa dapetin juga tuh uang sewanya per tahun dari si yang ngontrak. Nah, ini adalah logika investasi gimana caranya kita bisa dapetin return yang lebih cepat.
Tapi memang pastinya resikonya atau effortnya juga pasti lebih dibandingkan dengan kita investasi barang biasa. Tapi bang, nggak ada duit bang sebanyak itu. 1,4 M coba untuk ekskavator. Duit dari mana? Nggak punya cash sebanyak itu. Kalau misalnya mau bikin kontrakan juga perlu duit ratusan juta minimal. Nggak cukup duitnya bang. Nah, kita bisa manfaatin fasilitas kredit. Loh kok ngutang bang? Bukannya ngutang itu nggak bagus. Nah, utang itu sebenarnya pedang bermata dua kalau menurut saya. Utang yang baik adalah utang yang produktif. Produktif maksudnya apa? Produktif maksudnya itu menambah penghasilan kita, bukan malah menambah biaya hidup kita ya. Utang produktif, kalau misalnya kita beli ekskavator tadi, kita bisa dapat dari uang sewanya. Artinya penghasilan kita bertambah. Utang yang konsumtif, misalnya kita beli mobil. Kita beli mobil, dengan ada mobil itu kita harus bayar asuransinya, biaya servisnya, terus biaya bensinnya, biaya ngecatnya, biaya polesnya, dan yang lain-lain. Nah, itulah kenapa saya nggak saranin kalian untuk utang dalam bentuk konsumtif. Untuk barang-barang yang sifatnya konsumtif ya. Tapi kalau untuk produktif, itu boleh banget. Nah, logika investasi ini saya dapatin setelah membaca bukunya Robert Kiyosaki. Yang ini, judulnya Rich Dad Poor Dad. Di mana Robert Kiyosaki bilang bahwa gimana caranya yang kaya itu semakin kaya, sedangkan yang biasa aja itu tetap biasa aja. Nah, menurut saya ini buku bagus banget, dan terlepas dari benar atau enggaknya story ini, benar atau enggaknya cerita ini, yang benar kita adalah tangkap logikanya aja. Kita belajar tentang logika si Robert Kiyosaki ini, gimana caranya uang bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Kebanyakan dari kita mengira bahwa rumah itu adalah aset. Nah, di buku ini sendiri mengatakan bahwa rumah itu belum tentu bisa dikategorikan sebagai aset. Nah, jadi aset itu yang seperti apa bang? Menurut buku ini ya, aset itu adalah barang-barang yang kita beli untuk menambah penghasilan kita. Bukan malah menambah biaya hidup kita. Loh, emang rumah nggak bisa menambah penghasilan kita bang? Rumah bisa menambah penghasilan kita kalau misalnya kita bisa dapetin uang sewanya dari situ. Kalau misalnya rumah itu untuk kita pakai sendiri, kan artinya kita mesti bayar biaya iuran pemeliharaan lingkungannya lah, kita mesti bayar biaya listriknya lah, biaya air, dan segala macam. Biaya furniturnya juga ya. Itulah kenapa kalau misalnya rumah yang kita pakai sendiri, itu nggak bisa kita jadiin atau kita kategoriin sebagai aset. Terus bang, kalau misalnya kita investasi emas, emas itu bisa dikatakan aset atau bukan? Nah, jawabannya tergantung. Kalau menurut buku ini, si Rich Dad Poor Dad ini, emas itu bisa dibilang aset kalau misalnya harga jual kita lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli kita. Artinya gampangnya kita untung deh dengan kita membeli emas tersebut. Kalau misalnya kita rugi, itu nggak bisa dikategorikan sebagai aset karena nggak menambah pemasukan kita. Kesimpulannya, bang, kenapa orang kaya bisa semakin kaya, sedangkan orang biasa stay di level itu? Inilah rahasianya. Tadi saya bilang, case di ekskavator itu. Sebenarnya bukan hanya ekskavator aja ya, bisa dengan alat investasi yang lain. Orang kaya itu menunda untuk beli barang-barang terlebih dahulu. Mereka lebih mengutamakan untuk menginvestasikan atau memutar uangnya di barang-barang yang bisa menghasilkan, yang bisa menambah penghasilan mereka. Nanti setelah itu baru mereka membeli barang-barang tadi, kebutuhan mereka. Misalnya jalan-jalan lah, atau misalnya beli mobil mewah, rumah mewah, dan yang lain-lain. Tapi mereka selalu memprioritaskan untuk investasikan uangnya dulu, supaya uangnya itu bisa bekerja buat mereka. Oke guys, itu tadi video saya belajar logika investasi. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.